Salam, kembali lagi bersama saya Evisis Fao dengan NIM 101-2022-0259 kelas B semester 3 program studi pendidikan agama Kristen. Budaya syukur Nafio di Desa Boti. Masyarakat Timur Tengah Selatan khususnya Boti memiliki ciri khas budaya tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka berpikir, bertindak, dan berkarya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dari sekian aneka ragam tradisi dan budaya yang ada, saya mencoba untuk membahas lebih tentang budaya syukur Nafio yang ada dan masih berlaku di tengah-tengah masyarakat di Boti. Yang pertama ialah pengertian syukur Nafio. Syukur Nafio adalah salah satu praktek yang dilakukan sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah menghidupkan bagi mereka semua tanaman yang mereka tanam berupa jagung, padi, ubi, kelapa, dan pisang. Yang kedua, arti Nafio secara harfiah. Kata Nafio berasal dari kata atau wahmeto yang terdiri dari dua kata, yaitu na atau nahat yang berarti makan atau makanan, dan feu yang berarti baru. Jadi secara harfiah Nafio artinya makan baru atau makanan baru. Yang keempat, pandangan orang Boti terhadap makanan. Sebagian besar orang Boti memiliki pandangan terhadap makanan sebagai wisnenu ine sama ina, darah daging dari dewa langit dan dewa matahari. Orang Boti menganggap bahwa makanan adalah kakak bagi manusia yang patut dihormati, sehingga kalau ada makanan yang tersimpan di tanah, dalam hal ini jagung, maka tidak boleh dilanggar. Ketika sudah saatnya untuk hasil panen disimpan pada loteng, maka jagung dan padi disatukan pada satu tempat agar mereka tidak kedinginan. Oleh karena itu, orang Timur memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap makanan. Orang Boti menganggap bahwa karena Tuhanlah sehingga mereka memiliki makanan, dan itu sebabnya mereka harus bersyukur. Dalam kenyataan kehidupan masyarakat di Boti khususnya pada Boti Dalam, walaupun sudah menerima dan menganut agama Kristen, tetapi masih ada pola hidup yang dilakukan seperti oleh nenek moyang mereka pada waktu lampau. Hal ini nampak dalam budaya yang masih dilakukan oleh masyarakat Boti. Orang Boti menganggap bahwa praktek syukur Nafio atau budaya ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang sudah tertanam dalam kehidupan mereka. Yang berikut, bahasa. Bahasa memegang peran yang sangat penting, yakni untuk menyingkapkan keyakinan umat manusia tentang wujud tertinggi, juga peran para leluhur dan ruh halus, dan mengapresiasi hakikat manusia dan eksistensi yang maha tinggi. Dalam upacara-upacara ritual, bahasa menjadi penting karena dengan manusia mampu menjelaskan pelbagai perangkat pemahaman terhadap alasan terjadinya ritus dan bingkai kehidupan manusia sehari-hari, seraya mengaitkannya dengan kehidupan para leluhur ketika untuk pertama kali melaksanakan ritus. Bahasa ritus tidak pernah secara lengkap dipahami oleh manusia biasa, sehingga yang terpenting dan sangat memegang peranan adalah pemimpin ritus, yang harus memahami semua langgam dan sistem bahasa yang digunakan selama sebuah ritus berjalan. Bahasa penuturan yang dipakai dalam syukur Nafio ini adalah bahasa Timur Wahmeto. Termasuk dalam penyampaian doa pun mereka memakai bahasa ini. Sedangkan ketika sudah masuk Kristen, mereka tidak saja menggunakan bahasa Timur atau Wahmeto, melainkan juga memakai bahasa Indonesia. 5. Praktek syukur Nafio sebelum masuk Kristen. Dalam budaya ini adanya beberapa tahap yang dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu A. Tahap persiapan. Tahap persiapan ini juga memiliki beberapa pembagian lagi untuk melancarkan jalannya upacara, yaitu 1. Persembahan. Ada 2 bentuk persembahan. Persembahan pertama dalam bentuk tumbuh-tumbuhan berupa jagung, ubi,
padi, pisang, tebu, kelapa, dan sayur-sayuran. Persembahan kedua dalam bentuk berupa kambing, ayam, babi, dan sapi. Jika hasil panen yang mereka dapatkan bagus atau berlimpah, maka yang dipersembahkan berupa seekor sapi. Tahap persiapan kedua yaitu tempat. Tempat yang disiapkan untuk melaksanakan ritus ini ada dua bentuk, yaitu tempat berbentuk pendek sebagai simbol kepada Uspah Wisafu atau Tuhan alam, dan tempat yang kedua berbentuk tinggi sebagai simbol kepada Wisneno, Tuhan langit atau Tuhan matahari. Ketika persembahan yang dibawa oleh dua kelompok yang telah ditentukan, maka kelompok pertama meletakkannya pada tempat yang pendek sebagai simbol kepada Uspah Wisafu atau Tuhan alam, lalu kelompok kedua membawanya dan meletakkannya pada tempat yang lebih tinggi sebagai simbol kepada Wisneno atau Dewa Matahari atau Dewa Langit. Sebelum persembahan dilaksanakan, ada tutur adat yang disampaikan oleh pemimpin ritus. Dari penuturan tersebut hanya bisa diketahui oleh pemimpin tersebut. Setelah upacara selesai, makanan yang diletakkan pada tempat yang pendek boleh diambil dan dinikmati bersama, sedangkan makanan yang diletakkan pada tempat yang tinggi tidak boleh diambil karena merupakan persembahan kepada Wisneno. Tahap persiapan ketiga yaitu waktu. Biasanya penentuan pada waktu pada hari Rabu. Upacara ini dilaksanakan pada hari Rabu karena mereka melihat dari pertengahan perhitungan pada hari dalam satu minggu. Penetapan ini dengan maksud adanya keseimbangan. Para pelaku mereka berkumpul di rumah pemimpin sehari sebelum upacara dilaksanakan dengan maksud mempersiapkan jalannya upacara pada keesokan harinya. Persiapan ini demi kelancaran upacara. Upacara ini sehari dilaksanakan penuh yaitu 12 jam. Yang dimulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Barulah semua peserta kembali ke rumah masing-masing. B. Pelaksanaan. Budaya syukur Nafeu atau syukur makanan baru yang dilakukan masyarakat Boti merupakan tradisi leluhur yang dipraktikkan dengan cara yang berbeda. Pada zaman nenek moyang, mereka melakukan ritual adat ini di dalam kebun. Di dalam kebun tersebut disiapkan dua tempat, yang satunya pendek dan satunya tinggi. Proses selanjutnya usif atau raja bersama semua orang yang hadir masuk ke dalam untuk memulai upacara. Tetapi sebelum upacara dilaksanakan, yang terlebih dahulu dilakukan adalah hewan yang dibawa disembelih, darahnya ditumpahkan ke tanah, dalam artian mengembalikan humus tanah sehingga musim tanam mendatang tetap tanah memberikan hasil. Dalam proses upacara ini, semua peserta yang hadir duduk dalam bentuk letter U. Posisi raja berada di tengah peserta. Pemimpin ritus berada pada bagian depan raja dengan posisi menghadap. Setelah itu pemimpin ritus yang disebut sebagai anamnes atau pemimpin agama suku mulai berdoa. Dalam doa tersebut ia bersyukur kepada Tuhan Uspah karena telah menjaga dan memelihara, bahkan memberikan hujan sehingga semua tanaman yang mereka tanam memberikan hasil yang baik. Proses selanjutnya tahap mempersiapkan peralatan yang dibawa. Peralatan yang digunakan oleh kaum lelaki yaitu parang, tembilang, linggis, kapak, dan pacul. Sedangkan kaum ibu membawa peralatan tenun seperti ike, suti, auni, dan lain-lain. Semua alat ini dikumpulkan dan masing-masing digosok dengan jagung muda pada bagian ujungnya. Setelah dilanjutkan lagi dengan penggosokan jagung muda pada testa, kaki, dan tangan anak-anak. Lalu jari-jari kaki dan tangan dibunyikan. Apabila tidak bunyi, maka dipahami bahwa anak tersebut akan malas bekerja. Sebaliknya, jika berbunyi, maka anak tersebut akan rajin bekerja. C. Pelaku. A. Pemimpin. Dalam praktek atau budaya syukur Nafeu, pemimpin ritus disebut sebagai anamnes atau pemegang suku yang ada. Secara harafiah, anamnes artinya pemegang beras, pemimpin ritual agama suku, beserta sekelompok orang yang memahami dan mendampingi upacara ini dengan baik. B. Peserta. Dalam syukur Nafeu ini, yang menjadi peserta atau yang berpartisipasi adalah semua warga yang bekerja
mereka sebagai petani. Anak-anak yang belum dewasa tidak dibolehkan mengikuti upacara tersebut dengan maksud adanya ketertiban demi kelancaran upacara. D. Pantangan yang harus diperhatikan oleh pemimpin ritus dan peserta upacara yaitu 1. Semua makanan harus dihabiskan, tidak boleh dibawa pulang. Artinya bahwa apa yang dikeluarkan dari rumah atau kebun upacara itu janganlah dibawa pulang, namun dihabiskan pada saat upacara. Jika ada yang membawa pulang, maka akan mendapat malapetaka yang disebut dalam bahasa daerah atau bahasa uap meto ialah moa. Atau yang sering terjadi ialah hewan yang masuk ke dalam kebun dan makan makanan yang ada di dalam kebun tersebut. Yang kedua, pemimpin ritus dan semua peserta upacara baru diperbolehkan makan setelah prosesi ritus selesai. Dengan demikian, anak-anak yang belum mencapai usia dewasa tidak diperbolehkan mengikuti upacara tersebut dengan maksud ada ketertiban demi kelancaran upacara. Yang ketiga, para peserta tidak diperbolehkan pulang sebelum upacara selesai. Jika ada peserta yang pulang terlebih dahulu sebelum selesainya upacara, maka akan mendapatkan malapetaka berupa sakit penyakit. Yang keempat, hewan yang dipersembahkan tidak boleh dimasak tetapi dibakar saja. Yang keenam, praktik sesudah masuk Kristen. Pertama, persembahan. Tahap persiapan ini yang mereka lakukan adalah mempersiapkan persembahan berupa nasar, persembahan nabati berupa jagung, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian persiapan seekor binatang berupa ayam. Yang kedua, tempat yang dipersiapkan untuk membawa semua hasil makanan baru adalah di gereja. Ketika persembahan dibawa, persembahan yang satunya dipegang oleh tua adat, sedangkan yang lainnya dibawa oleh masing-masing jemaat. Persembahan ini diletakkan di bawah mimbar. Ketiga, waktu yang ditetapkan pada hari Minggu. Penetapan waktu ini karena mereka melihat bahwa hari Minggu adalah hari untuk berbakti bersama. Semua jemaat yang ingin membawa hasil panen mereka sehari sebelum dibawa ke gereja, maka mereka akan mempersiapkan terlebih dahulu jagung dan sayuran yang ingin dibawa dengan maksud agar persembahan yang mereka siapkan itu adalah persembahan yang baik. Yang kedua, pelaksanaan. Melalui tahap pelaksanaan ini, ketika mereka sudah masuk Kristen, ritus ini dilakukan di dalam gedung gereja. Proses ini diawali dengan doa yang dipimpin oleh seorang anggota majelis jemaat yang ditugaskan khusus, dan majelis jemaat ini berdiri di depan pintu masuk gereja. Setelah itu, tua adat masuk dengan membawa kulat atau bakul yang berisi jagung muda dan sayuran-sayuran. Kemudian diikuti oleh jemaat yang juga membawa hasil kebun mereka masing-masing. Tua adat menyimpan kulat atau bakul tersebut di depan mimbar beserta isi kebun yang dibawa oleh jemaat. Setelah itu, semua majelis jemaat berdiri mengelilingi hasil kebun itu dan berdoa secara berantai. Selepas kebaktian, hasil kebun yang dibawa jemaat dilelang, sedangkan kulat atau bakul yang dibawa oleh tua adat tadi beserta isinya dibawa pulang ke rumahnya. Di sana ia berdoa khusus kepada Tuhan agar mereka tidak mendapat cobaan. Tua adat membawa pulang kulat atau bakul itu karena dia yang dituakan dalam jemaat itu. Sedangkan jemaat setelah kembali ke rumah mereka menentukan waktu yang tepat untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan.
pengucapan syukur ini dilakukan di rumah mereka masing-masing yang dipimpin oleh seorang majelis. Mereka bernasar kepada Tuhan lewat persembahan yang sudah disiapkan khusus atau kolekte. Yang ketiga, ritus atau adat. Ritus merupakan tata cara upacara keagamaan yang biasanya dipakai dalam upacara adat. Adapun upacara keagamaan atau ritus yang dilakukan dan ada yang dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Boti. Proses pelaksanaan ritus ini tidak sama persis dengan yang dilaksanakan oleh orang Boti dalam. Ritus ini dilaksanakan dengan prosesi tu adat bersama jemaat yang membawa hasil panen berdiri di luar gedung gereja dengan posisi menghadap langsung ke arah pintu, sedangkan seorang majelis berdiri tepat di depan atau ambang pintu. Dalam posisi berdiri, majelis tersebut mendoakan mereka. Setelah itu, tokoh adat beserta jemaat membawa semua hasil tanaman berupa jagung memasuki gedung kebaktian dan meletakkannya di bawah mimbar. Diikuti dengan masuknya para majelis yang lain dan mengelilingi semua jagung yang ada di bawah mimbar lalu berdoa secara berantai. Yang keempat, pelaku. A. Pemimpin. Proses pengucapan syukur Nafiu ini dipimpin oleh ketua majelis saat berada di gereja dalam pemimpinan kebaktian. Kemudian ketika mereka kembali ke rumah untuk mengucap syukur, maka yang dipimpin upacara syukur ini adalah seorang anggota majelis yang telah diundang. B. Peserta. 5. Pantangan-pantangan. Pantang-pantangan yang harus dilakukan oleh semua anggota masyarakat Boti luar yaitu 1. Sebelum membawa jagung ke gereja tidak ada yang boleh makan. Yang kedua, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, tidak boleh potong kayu di hutan. Yang keempat, tidak boleh petik sembarangan kelapa, pinang, sirih, labu, sayur-sayuran sebelum berdoa. Dengan kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat, maka proses penyelesaian syukur Nafiu dilakukan oleh semua orang yang telah menerima Kristus dalam kehidupan mereka. Semua ini tergantung dari iman mereka masing-masing dalam mempersembahkan korban syukur sebagai hasil pertama mereka seperti yang dilakukan oleh para nabi terdahulu yang bisa dilihat dari Ulangan 26 ayat 2, Keluaran 29 ayat 19. Hasil pertama yang terbaik harus dipersembahkan kepada Tuhan. Budaya syukur Nafiu menurut pemahaman orang Boti adalah istilah yang sudah ada sejak nenek moyang mereka. Yang perlu dirubah adalah cara mempersembahkan syukur Nafiu sebelum Kristen berhubungan dengan Wispa. Sedangkan pada masa Kristen sekarang, mereka lebih suka dengan mengikuti akan tradisi Kristen dengan membawa ke gereja semua hasil kebun yang diperoleh. Yang berikut dampak negatif dan positif dari budaya tersebut. Yang pertama, dampak negatif. Adanya anggapan bahwa ketika ritus Nafiu tidak dilakukan tersebut, akan ada tantangan lewat sakit penyakit yang lebih sering terjadi dan dialami adalah adanya binatang seperti babi, sapi yang akan masuk ke dalam kebun dan memakan tanaman yang mereka. Yang kedua, dengan mempraktikkan adat istiadat yang berlebihan, maka masyarakat yang sudah menerima Kristen tidak lagi memperhatikan Injil Kristus. Yang ketiga, dengan selalu dilakukannya budaya syukur Nafiu ini, maka jemaat atau masyarakat akan terbeban dengan tanggungan yang diberikan. Yang kedua, dampak positif. Yang pertama, pada masa sekarang hasil kebun berupa jagung dan lain-lain dibawa ke gereja sebagai tanda syukur mereka kepada Allah, Sang Pemberi berkat. Yang kedua, dengan melakukan budaya syukur Nafiu, budaya yang telah diwariskan tetap terpelihara. Yang ketiga, sistem kekerabatan yang ada dan yang terjalin di antara mereka semakin dipererat. Yang keempat, melalui praktik
syukur Nafil, warga masyarakat dapat disatukan dan dinasihati untuk menghargai dan menghormati alam di mana mereka tempat. Yang kelima, dengan melaksanakan syukur Nafil, warga jemaat diajak untuk menghayati berkat Tuhan yang mereka terima. Melalui ritus ini, warga diajak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang diterima dan untuk selalu mensyukurinya. Nilai-nilai budaya yang ada dalam nilai-nilai keagamaan yang ada dalam budaya ini adalah yang pertama, kebersamaan. Dalam budaya ini, banyak dari masyarakat Boti yang memiliki ikatan kebersamaan yang kuat, di mana setiap tahun mereka akan selalu berkumpul untuk mengikuti budaya tersebut. Yang kedua, kedamaian, di mana pada saat mereka ingin mengikuti upacara tersebut, maka mereka harus berdamai dengan diri mereka sendiri, dengan kerabat, masyarakat yang luas, maupun bersama pemimpin-pemimpin ritus tersebut. Nilai keagamaan yang ketiga ialah melakukan hal kasih, di mana mereka akan sama-sama duduk makan untuk sama-sama menikmati hasil panen mereka yang mereka dapatkan selama 1 tahun lamanya.